Halo, salam sejahtera bagi Bu Supin dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini, saya Timothy dari kelas 10C akan menceritakan terkait biografi seorang fisikawan terkemuka yang menginspirasi saya. Fisikawan ini bernama Max Planck atau yang memiliki nama lengkap Max Carl Ernst Ludwig Planck. Ia lahir di Jerman, Kiel, pada tanggal 23 April 1858. Nah, Max Planck itu lahir di keluarga yang memiliki tradisi panjang dalam pengabdian kepada gereja dan negara. Ayahnya, Johann Planck, adalah seorang profesor hukum di Universitas Kiel. Keluarga Planck ini dikenal karena keunggulan dalam beasiswa, integritas, dan idealismenya. Nah, Planck ini memulai pendidikan di Gymnasium Maximilian di Munich, di mana ia menunjukkan bakat yang luar biasa dalam matematika dan fisika. Ia kemudian melanjutkan studinya di Universitas Munich pada tahun 1874, di mana ia belajar fisika, matematika, dan filologi klasik. Pada tahun 1877 sampai 78, Planck melanjutkan studinya di Universitas Berlin, di mana ia belajar di bawah bimbingan beberapa fisikawan terkemuka pada saat itu, termasuk Hermann von Helmholtz dan Gustav Robert Kirchhoff. Pada tahun 1879, Planck menerima gelar doktornya dari Universitas Munich dengan disertasi tentang termodinamika. Pada tahun 1880, ia menyelesaikan disertasi kualifikasinya dan menjadi dosen di Munich. Nah, selama karirnya, Planck pernah menjadi profesor di Universitas Kiel pada tahun 1885, menjadi profesor di Universitas Berlin pada tahun 1889, menjadi anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Prusia pada tahun 1894, dan menjadi presiden Kaiser Wilhelm Society atau yang sekarang dikenal sebagai Max Planck Society pada tahun 1930. Sebagai seorang fisikawan terkemuka, tentunya Max Planck memiliki banyak karya dan jasa. Beberapa di antaranya termasuk mengembangkan teori kuantum yang merupakan dasar dari fisika modern, menemukan konstanta Planck yang merupakan konstanta fundamental dalam fisika, mengembangkan teori radiasi benda hitam yang merupakan dasar dari teori kuantum, serta menulis beberapa buku teks yang berpengaruh dalam fisika, termasuk teori panas dan prinsip-prinsip fisika teoritis. Nah, penemuan terbesar Planck adalah tentang teori kuantum, terutama tentang kuanta. Nah, bagaimana kisahnya? Kurang lebih seperti ini. Pada tahun 1900, Max Planck sedang mencoba memahami bagaimana lampu berfungsi. Ia ingin tahu mengapa lampu tidak memancarkan cahaya dengan intensitas yang sama pada semua panjang gelombang. Planck mulai bereksperimen dengan lampu dan mengukur intensitas cahaya yang dipancarkannya pada berbagai panjang gelombang. Ia kemudian menemukan bahwa intensitas cahaya tidak berubah secara kontinu, melainkan dalam jumlah yang terpisah. Planck kemudian menyadari bahwa energi yang dipancarkan oleh lampu tidak dapat dibagi menjadi bagian yang lebih kecil, melainkan hanya dalam jumlah yang terpisah, yang kemudian ia sebut kuanta. Ini berarti bahwa energi tidak dapat dipancarkan atau diserap secara kontinu, melainkan hanya dalam jumlah yang terpisah.
Penemuan ini menjadi dasar teori kuantum yang mengubah pemahaman kita tentang alam semesta. Planck tidak menyadari bahwa penemuannya akan memiliki dampak yang begitu besar pada fisika dan kimia. Kemudian, tak hanya penemuan tersebut, ia juga tentunya meraih beberapa pencapaian. Di antaranya adalah memenangkan penghargaan Nobel dalam fisika pada tahun 1918, menjadi anggota beberapa akademi ilmu pengetahuan terkemuka di dunia, termasuk Akademi Ilmu Pengetahuan Prusia dan Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional Amerika Serikat, serta menulis lebih dari 300 makalah ilmiah dan beberapa buku teks yang berpengaruh dalam fisika. Akhirnya, Max Planck meninggal pada tanggal 4 Oktober 1947 di Göttingen, Jerman, pada usia 89 tahun. Ia meninggalkan warisan yang luar biasa dalam fisika dan kimia, dan merupakan salah satu ilmuwan terbesar dalam sejarah. Tentunya, Max Planck sebagai bapak dari fisika kuantum menginspirasi saya untuk terus belajar tentang ilmu fisika kuantum. Bagaimana mulai dari hal seperti meningkatkan efisiensi lampu dapat menjadi sebuah ilmu yang memiliki pengaruh yang besar terhadap dunia. Sekian dari saya, terima kasih.